Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita dengan pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Hari ini adalah pertemuan yang kedua. Yang kemarin, pertemuan pertama kemarin kita sudah masuk ke laporan. Kemarin kita mengidentifikasi laporan. Ya, Ibu ingatkan lagi ya. Yang dimaksud dengan laporan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Intinya, yang dimaksud dengan teks laporan adalah sebuah teks yang telah melakukan suatu uji coba atau percobaan. Yaitu disebut dengan teks laporan percobaan. Ya. Selanjutnya, sekarang kita masih berhubungan dengan laporan. Baiklah, kita lanjut ke materi hari ini, yaitu menyimpulkan informasi laporan percobaan. KD kita hari ini yaitu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran ini diharapkan nanti siswa mampu memahami isi teks laporan percobaan. Dan yang kedua, mampu menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Nah, kita lanjut ya. Tadi materi kita menyimpulkan teks percobaan. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan menyimpulkan. Menyimpulkan adalah pendapat akhir dari sebuah uraian. Berarti dalam menyimpulkan ini kita menggunakan bahasa kita sendiri. Tetapi inti dari teksnya tidak berubah. Langkah-langkah untuk menyimpulkan teks laporan. Yang pertama, kita baca dan cermati teks laporan percobaan dengan seksama. Berarti yang pertama kita baca dulu ya. Kemudian yang kedua, kita temukan ide pokok setiap paragraf. Dan yang ketiga, kita buat kesimpulan dari data yang sudah kita peroleh. Jadi maksudnya di sini, setelah kita baca, kemudian kita ketahui ide pokoknya, setelah itu kita buat kesimpulan berdasarkan ide pokok yang sudah kita temukan dengan menggunakan bahasa sendiri. Itu disebut dengan kesimpulan. Contoh ya, contoh menyimpulkan teks laporan. Ini cara membuat tinta tidak terlihat, itu judulnya ya. Tinta pada umumnya yang kita gunakan bersifat terlihat, misalnya pulpen untuk menulis buku. Nah, pernahkah kamu menemukan tinta yang tidak terlihat? Kedengarannya sangat unik bukan? Kamu dapat membuat tinta tidak terlihat dengan bahan-bahan yang sangat mudah untuk didapat. Untuk menyampaikan pesan rahasia kepada seorang misalnya ya. Jadi kita boleh membuat tinta, ya tinta yang tidak terlihat. Mungkin kita mau membuat sebuah pesan rahasia ya. Alat dan bahan. Alatnya yang pertama lemon, air, sendok, mangkuk, cotton bud, kertas putih, lampu, bahlam. Langkah-langkah pembuatannya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah peras jus lemon ke dalam mangkuk dan tambahkan beberapa tetes air ke dalam mangkuk tersebut. Berarti cuma beberapa tetes ya, bukan banyak. Kemudian aduk air dan jus lemon dengan menggunakan sendok. Celupkan cotton bud ke dalam campuran dan tulis pesan di atas kertas putih. Tunggu jus tersebut kering sehingga tidak terlihat. Untuk membaca pesan tersebut dapat dilakukan dengan memanaskan kertas yang dipegang dengan mendekatkannya ke bola lampu. Yaitu caranya ya. Jadi di sini setelah kita buat pesan di atas kertas putih, ya berarti yang pertama sudah dikasih jus lemon tadi ya. Kemudian dicelupkan ke airnya, kemudian kita tunggu jus tersebut kering sehingga tidak terlihat ya. Jadi setelah kita tulis tadi ya,
Kemudian untuk membacanya bisa kita panaskan dengan mendekatkan ke bola lampu. Itu kalau cara membacanya. Ya, kita lanjut ya. Tadi langkah-langkahnya, kemudian hasil. Setelah langkah di atas selesai kamu lakukan, kamu berhasil membuat tinta rahasia yang tidak terlihat. Kamu dapat menyampaikan pesan rahasia ini kepada teman-temanmu dengan cara menggunakan tinta yang tidak terlihat ini. Ini merupakan salah satu reaksi kimia. Jadi kesimpulannya, jus lemon adalah senyawa organik yang bisa teroksidasi dan berubah warnanya menjadi coklat ketika dipanaskan. Bahan yang diencerkan ini membuat pesan sulit untuk dibaca. Dengan demikian, tidak seorang pun menyadari beberapa keberadaan tulisan itu sampai dengan tulisan tersebut dipanaskan dengan cara mendekatkannya kepada bola lampu. Zat lain yang bisa bekerja dengan cara yang sama adalah jus jeruk, madu, susu, jus bawang, cuka, dan anggur. Tinta tidak terlihat juga dapat dibuat dengan menggunakan reaksi kimia atau melihat cairan tertentu. Nah, dari teks tersebut, dari teks tadi ya, ide pokok yang kita dapat pada paragraf pertama membuat tinta yang tidak dapat dilihat dengan bahan yang mudah. Kemudian paragraf kedua, bahan yang ada, bahan dan alat yang digunakan. Bahan yang keempat, ini salah Ibu ya, bukan keempat, ini yang ketiga ya. Yang ketiga, langkah-langkah pembuatan. Kelima, keempat ini maksudnya ya. 4. Dengan melakukan langkah-langkah dengan baik, kita dapat menghasilkan tinta yang tidak dapat dilihat. Ya, ini untuk menentukan ide pokok. Ingat ya, ide pokok itu dalam sebuah paragraf hanya ada satu. Jadi poin pentingnya itu disebut dengan ide pokok. Kita menggunakan bahasa sendiri, tapi idenya itu tidak hilang. Ya, kita lanjut ya. Dari ide pokok tadi dapat kita simpulkan membuat tinta yang tidak dapat kita lihat sangatlah mudah. Bahan dan alatnya pun tidak sulit kita dapat. Langkah-langkahnya sederhana. Jika kita membuat tinta yang tidak dapat terlihat dengan mengikuti langkah-langkahnya, amat mudah untuk dilakukan dan jarang gagal. Ya, ini kesimpulan dari teks yang kita baca tadi atau laporan yang kita baca. Jadi berbeda ya. Kesimpulannya ada dalam teks tadi itu disebut dengan strukturnya. Ya, strukturnya itu ada ada kesimpulan. Sedangkan kesimpulan yang Ibu masukkan di sini simpulan dari keseluruhan isi teks tersebut. Jadi kita simpulkan menggunakan bahasa sendiri tanpa menghilangkan ide aslinya. Ya, Ibu rasa paham ya? Ya. Itu dulu materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih.